Di Asia Tenggara, negara Singapura menduduki peringkat pertama sebagai negara terkaya dengan pendapatan kotor per kapita rata-rata sebesar 87 ribu dolar atau setara dengan 1.376 juta rupiah di tahun 2023 kemarin. Diikuti dengan beberapa negara setelahnya, yaitu Brunei Darussalam dengan rata-rata sebesar 34 ribu dolar, Malaysia 13 ribu dolar, Thailand 7 ribu dolar, dan negara kita Indonesia dengan rata-rata sebesar 5.108 dolar. Bagaimana negara yang berukuran sedikit lebih besar dari Jakarta ini bisa begitu kaya? Padahal dulunya Singapura termasuk wilayah yang sangat miskin. Namun sekarang Singapura merupakan negara paling kaya ketiga di dunia, dengan kekuatan regional baik di bidang ekonomi, politik, hingga militer. Kembali ke tahun 1800-an. Dulunya, Singapura adalah peranan yang kecil dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles tiba di Singapura pada Januari 1819. Beliau mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di Singapura di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Sejak saat itu, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang strategis, karena Singapura terletak tepat di tengah jalur perdagangan antara India dan juga Cina, dan menjadi pelabuhan terpenting di dunia bahkan sampai detik ini. Sir Thomas Stamford Raffles juga dikenal sebagai pendiri negara kota Singapura kala itu. Bahkan terdapat patung polimarble putih Raffles di Singapore River sering diabadikan oleh para turis dan warga setempat. Raffles Landing Site yang diyakini sebagai tempat pertama kali Raffles menginjakan kakinya di pulau ini pada tahun 1819. Semua berjalan sangat baik dengan semestinya sampai pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor. Dan Singapura yang merupakan pangkalan utama militer sekutu adalah target utama Jepang. Setelah mengalahkan pasukan gabungan Australia, Britania Raya, India, dan juga Malaya, Jepang akhirnya berhasil menduduki Singapura dan menamainya dengan sebutan Shonan atau yang berarti cahaya selatan dari tahun 1942 sampai 1945. Beberapa tahun berikutnya merupakan masa kelam dalam sejarah Singapura. Orang Jepang memperlakukan orang Tiongkok dengan kecurigaan khusus dan banyak dari mereka yang dihukum, seringkali dengan dalih yang paling lemah. Ketika perang berlangsung, makanan dan persediaan penting lainnya semakin menipis, dan malnutrisi serta penyakit mulai tersebar luas di wilayah Singapura. Namun, pada tahun 1945 terlihat jelas bahwa Jepang dan sekutunya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang menyerahkan Singapura pada 14 Agustus 1945. Inggris kembali, namun hak mereka untuk memerintah kini mulai dipertanyakan. Kemudian di tahun 1950-an, seorang politik lokal yang bernama Lee Kuan Yew muncul dan memimpin sebuah partai yang bernama People's Action Party. I'm calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years. Lee merupakan seorang politikus yang cerdik, mendapat gelar sarjana hukum dari University Cambridge. Tak lama setelah itu, Lee adalah orang Singapura pertama yang menyandang gelar Perdana Menteri. Ketika partainya memenangkan mayoritas kursi di majelis legislatif, dan Singapura akhirnya menjadi republik setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris dan sempat bergabung dengan Malaysia, Sabah, dan juga Sarawak untuk membentuk negara federasi Malaysia. Namun hal ini tidak berlangsung lama sampai akhirnya Singapura keluar dan membentuk negaranya sendiri pada 9 Agustus 1965 di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew. Dan dalam waktu sekitar 25 tahun, tepatnya pada akhir tahun 1980-an, Singapura telah berubah dari negara rapuh dan kecil tanpa sumber daya alam menjadi negara dengan perekonomian industri yang baru. Dan Lee Kuan Yew adalah sosok yang paling berjasa dalam membangun perekonomian negara kecil ini. Jika dilihat dari peta, negara ini hanya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kota Jakarta. Tapi jangan salah, meskipun kecil, Singapura merupakan negara maju dan terkaya di dunia. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura memulai perjalanan transformasinya. Lee Kuan Yew adalah seorang pemimpin visioner yang menerapkan kebijakan pro-bisnis, anti-korupsi, dan pro-stabilitas yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Komoditi terbesar di negara ini adalah produk tambang seperti timah dan biji besi. Namun, karena wilayah negara ini sangat kecil, Singapura memiliki wilayah tambang yang sangat terbatas.
Untuk memajukan ekonomi negara, akhirnya Singapura mengandalkan bidang industri dan jasa untuk meningkatkan penghasilan negara. Hasilnya, negara ini mendapat banyak investor dan tenaga ahli dan menghasilkan PDB hingga 5,4%. Selain itu, negara kecil ini sangat memahami letak geografisnya yang berada di wilayah paling strategis dalam jalur lintas perdagangan dunia dan membangun pelabuhan pusat lintasan perdagangan dunia. Dan tentu saja, pelabuhan Singapura saat ini merupakan pelabuhan terpenting di dunia bahkan sampai detik ini. Kapal perdagangan dari berbagai dunia, bahkan Indonesia sekalipun harus transit terlebih dahulu melalui pelabuhan Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Karena pelabuhan Singapura berfungsi sebagai transshipment hub. Dengan ini, Singapura menjadi lokasi terbaik untuk melakukan kegiatan ekspor dan juga impor. Singapura adalah negara maju dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi paling bersaing. Bahkan dari tahun 2000, Singapura sudah menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan menjadi pusat ekspor terbesar bagi pelaku bisnis internasional. Maka dari itu, di Singapura banyak sekali perusahaan-perusahaan trading khusus perdagangan internasional. Nilai pertumbuhan ekonomi Singapura juga tumbuh dengan sangat pesat. Dari 25,1 miliar dolar di tahun 2000 naik menjadi 194,4 miliar dolar di tahun 2005. Naik hampir 8 kali lipat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam suatu negara, sistem politik yang stabil memberikan dampak yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Dan Singapura telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi signifikan karena stabilitas politik dan sosial ini. Politik yang stabil menciptakan lingkungan yang tenang dan aman bagi para pembisnis dan investasi. Ketenangan inilah yang memberikan rasa yakin kepada para investor dan pembisnis yang datang ke negara ini. Hal ini memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis tentang arah dan kebijakan ekonomi yang akan mereka ambil, sehingga memudahkan perencanaan dan investasi dalam jangka yang panjang. Stabilitas politik dan sosial telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dari negara Singapura. Dengan memberikan fondasi yang kuat dan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku bisnis dan investasi, stabilitas tersebut telah menjadi salah satu pilar utama kesuksesan ekonomi dalam negara tersebut. Pemerintah Singapura selalu meninjau dan menyesuaikan gaji secara rutin untuk memastikan para pekerja selalu kompetitif di dunia pekerjaan. Mereka sangat yakin dengan kebijakan ini dan dapat mengurangi adanya tindakan korupsi. Bahkan saat praktik korupsi terjadi, pemerintah tidak segan untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Hasilnya, Singapura menciptakan sektor publik di mana warga negara yang cerdas dan berbakat senang berkontribusi pada masyarakat dan negara. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Kami harap Anda menemukan konten ini sangat bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.